Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rosita Dwi Rizkiana, pada Gen Bincang, Gen Tegal, Bincang-Bincang. Yeay. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai emansipasi perempuan bersama dengan Kak Siti Maimanat Tunisa. Halo Kak Siti Maimanat. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi OTW dari rumah jam berapa? Sekitar jam 9 sih tadi. Oh iya. Perlu diketahui juga ya teman-teman bahwa Kak Siti Maimanat ini merupakan Wakil Ketua Genbi Tegal Komisariat IAIN Pekalongan. Wih, tepuk tangan dong, sudah ada wakil ketuanya nih. Nah, gerakan emansipasi perempuan melalui pendidikan sudah dimulai sejak tahun 120 tahun yang lalu pada era Raden Ajeng Kartini bersama dengan saudara-saudaranya untuk mendobrak tradisi patriarki di Indonesia. Nah, setelah era Raden Ajeng Kartini bersama saudara-saudaranya itu sudah banyak bermunculan organisasi-organisasi, namun tidak hanya untuk membela kepentingannya pribadi mereka sendiri, namun untuk bersama organisasi lain untuk mendukung guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berbicara mengenai emansipasi perempuan nih teman-teman, saya ingin bertanya langsung dengan Kak Siti Maimanat ya. Menurut Kak Siti Maimanat, emansipasi perempuan itu definisinya itu apa? Kalau menurut aku sih emansipasi perempuan ini adalah upaya untuk memperjuangkan persamaan hak-hak antar wanita terhadap hak-hak laki-laki. Seperti yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada masa itu, beliau telah memperjuangkan emansipasi perempuan terutama di bidang pendidikan, di mana perempuan harus memiliki pendidikan, harus menempuh pendidikan yang sama seperti laki-laki. Itu yang hak-hak yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam emansipasi perempuan tersebut. Oh, seperti itu ya. Jadi perlu diketahui juga ini ya teman-teman bahwa dalam emansipasi wanita itu Raden Ajeng Kartini bersama saudara-saudaranya itu membuat atau memperjuangkan hak-hak wanita agar setara dengan kaum laki-laki di Indonesia, seperti itu ya. Yeah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Mai, aku kepo banget ya. Mengapa sih peranan perempuan itu sangat penting dalam bidang pendidikan? Kalau ada statement yang mengatakan bahwa pendidikan dan perempuan adalah elemen yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan, Mbak Mai ini setuju atau enggak? Terus alasannya itu apa sih? Coba mungkin bisa dijelasin ya. Kalau menurut aku sih setuju banget sih, perempuan ini tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, karena kan ada yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lah, perlu diketahui perempuan ini tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, karena perempuan yang mendidik anaknya sebagai madrasah pertama bagi anaknya, bukan berarti kewajiban untuk mendidik anak itu dibebankan kepada perempuan bukan, iya, tetapi ayah juga berkewajiban seperti itu, tetapi ibu itu mempunyai ikatan batin yang kuat, karena kan melahirkan, mengandung 9 bulan, dan juga memiliki andil yang lebih dalam memperhatikan perkembangan dan potensi perkembangan anaknya tersebut. Jadi sangat penting perempuan dalam mendidik seorang anak gitu. Jadi peranan perempuan dalam pendidikan keluarga itu tidak hanya dititik beratkan hanya kepada ibu, namun juga sebenarnya dengan ayah juga seperti itu ya. Oke Mbak Mai, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menengok sedikit ke belakang ya, mengingat sejarah perjuangan R.A. Kartini bersama saudara-saudaranya tadi, menurut Mbak Mai itu masih relevan nggak sih Kartini di mata kaum perempuan modern saat ini? Kalau menurut aku sih sangat relevan, karena kan Raden Ajeng Kartini pada saat itu sudah memperjuangkan emansipasi wanita. Pada era itu, era zaman dahulu dengan era sekarang itu sangat relevan, karena pada masa itu, pada saat Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan, pada saat itu kala itu ada tradisi pingitan di tradisi Jawa kan ada pingitan. Pada saat Raden Ajeng Kartini dipingit itu benar-benar dilarang sekolah. Jadi perempuan itu dibatasi
gerakan untuk sekolah Iya, gitu. betul. Pentingnya yang tadi merujuk pada tadi pentingnya pendidikan oleh kaum perempuan ini adalah merupakan hak, karena pendidikan itu adalah hak bagi setiap manusia, hak bagi setiap orang. Jadi tidak memandang gender gitu. Iya. Karena pada saat itu adanya pemberontakan, ketidakpuasan. Kenapa perempuan harus dibatasi pendidikannya? Tidak sama, maksudnya haknya tidak sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, akibat ketidakpuasan terhadap tradisi dan segala macam Dan kebijakan-kebijakan pada saat itu ya. terhadap statement terhadap perempuan yang hanya dikhususkan identik dengan kasur, sumur dan dapur ya. Itu makanya itu ingin mengubah statement perempuan bahwa perempuan bisa berpendidikan, perempuan bisa memiliki pemikiran maju untuk kedepannya dan bisa menyongsong negara Indonesia juga, bisa membangun Indonesia melalui pendidikan. Ya, jadi kita wanita itu harus sama-sama berkumpul saling bersinergi seperti itu ya, bersinergi. bahwa kita itu bisa seperti itu ya Mbak ya. Iya. Terus kalau bicara tentang relevan nggak sih sama perempuan zaman sekarang gitu, sangat relevan karena gini, walaupun kita sudah di zaman modern nih 2021, tetapi masih banyak ya pemerataan pendidikan terhadap perempuan, terutama ya kita membicarakan terhadap perempuan. Banyak ya pemerataan pendidikan di daerah-daerah yang menganggap bahwa tidak usah sekolah, kamu tuh perempuan, iya, betul. mau jadi apa, ujung-ujungnya dia apa, kasur, dapur, sumur, itu lagi. Kembali kepada mindset dan juga stereotip masyarakat terhadap perempuan yang nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, mau jadi apa, Ya, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Padahal padahal madrasah pertama di lingkup tidak usah jauh-jauh ke negara, lingkup keluarga itu adalah perempuan, di mana perempuan harus mempunyai pendidikan yang bisa menjadikan dasar tombak untuk mendidik anak-anaknya, memperhatikan potensi perkembangan anaknya, itu kan sangat penting sekali. Kemudian yang perlu hilangkan itu stereotip masyarakat tadi terhadap perempuan yang perempuan tuh dianggap tidak pantas di ranah publik, maksudnya tampil di muka umum. Perempuan tuh kayak harus di rumah kayak gitu, membantu di rumah seperti itu ya. Itu yang perlu dihilangkan, bahwa kita tuh sebagai kaum perempuan mempunyai hak yang sama, baik itu di bidang pendidikan, di bidang politik, ekonomi dan sebagainya gitu. Itu yang harus diperbaiki, mindset terutama. Oke Mbak Mai, nah ini barangkali ya teman-teman di sini punya pemikiran dan pertanyaan yang sama dengan saya ya ini. Wanita modern saat ini tuh kan sibuk ya memiliki tuntutan masalah perihal fashion ya terutama ya. Nah pendapat Mbak Mai itu melihat situasi seperti ini tuh gimana? Kalau menurut aku ya perkembangan fashion tuh setiap tahun pasti kan berubah. Iya. Kalau kita ngikutin fashion ya nggak ada habisnya gitu ya. Betul banget. Tapi kalau mau lihat anak zaman sekarang, kalau nggak yang ngikutin fashion kayak nggak gaul gitu. Tapi menurut aku ya mengikuti fashion ya bagus ya. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak apa-apa maksudnya kita mengikuti perkembangan zaman dan fashion, tapi ingat lagi kita juga harus ingat identitas kita sendiri sebagai warga negara Indonesia dan mempunyai culture yang bangsa timur, mempunyai sopan santun, dan juga harus, walaupun kita mengikuti tren, harus ada sopan santun dalam berpakaian, dalam lifestyle dan sebagainya. Kita tidak boleh kayak terlalu over gitu perkembangan zaman, tetapi harus ada batasannya dan juga ingat terhadap identitas bangsa kita. Apalagi kita sebagai muslimah ya, kita harus selalu berpatok dengan syariah Islam seperti itu ya Mbak ya. Nah, yang terakhir nih Mbak, ini nggak kalah penting banget nih ya. Mungkin dari Mbak Mai ada pesan ya buat teman-teman semua, khususnya teman-teman wanita di sini mengenai perkembangan wanita saat ini. Silakan Mbak Mai. Kalau untuk pesan untuk perkembangan wanita saat ini, mungkin
kembali ke emansipasi perempuan ya, adanya untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak wanita agar sama terhadap hak laki-laki. Yang perlu sangat menjadi polemik ya, terutama yang berkembang di masyarakat itu mindset ya, yang tadi mindset stereotip masyarakat terhadap perempuan itu yang perlu dihilangkan. Karena kayak gini, kalau kita menilik di daerah-daerah dan juga pertama daerah-daerah dan juga di daerah-daerah dulu nih. Kalau di daerah-daerah tuh lebih ke perempuan itu soal tinggi-tinggi gitu kan ya. Pasti itu harus dihilangkan, bahwa kan perempuan itu masalah pendidikan, terutama masalah pendidikan pendidikan itu adalah hak setiap orang. Tidak memandang gender gitu. Tuh. Perempuan juga punya kesempatan untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Iya, nggak cuman laki-laki aja gitu ya. Seperti laki-laki gitu. Kita misalnya punya cita-cita pengen kesini atau pengen jadi ini, tapi terbatas. Ingat loh, kamu wanita loh. Tapi kan untuk seperti tadi ya, era zaman sekarang, perkembangan zaman itu kan juga banyak wanita yang menjadi wanita karir, menjadi ada yang menjadi pemimpin. Itu kita juga punya kesempatan yang sama gitu sama laki-laki itu sih. Dan untuk menitik ke perempuan itu harus, walaupun ada stereotip seperti itu, tapi kita harus semangat gitu, kita juga harus bisa membuktikan pada orang halayak luas atau enggak yang mindsetnya masih kuno terhadap perempuan itu. Kita bisa membuktikan gini, kita belajar yang sungguh-sungguh, kita buktikan bahwa kita itu juga bisa. Kita bisa menggapai cita-cita kita, dan kita juga tidak menghilangkan kodrat kita sebagai wanita dan gitu. tidak melupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan juga muslimah, seperti itu ya Mbak. Iya. Oke teman-teman, berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini mengenai emansipasi wanita. Terima kasih buat Mbak Ma yang sudah berkenan datang ya. Apabila ada pertanyaan nih dari teman-teman, barangkali Mbak Mai bisa menjawab, nanti bisa japri, bisa komen ya langsung di bawah pada sesi kita kali ini. Nah, dari saya Resta Dudiskiana, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku. Sampai jumpa pada episode Gen Bincang pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.